Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bima Wahyu Adiputra, Ita Muniroh, dan Zuliatul Fauzia. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang investasi dan pendapatan nasional. Oke, yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu tentang yang pertama jenis-jenis investasi, yang kedua unsur-unsur yang menentukan investasi itu apa aja sih, kemudian yang ketiga yaitu hubungan tingkat investasi dan pendapatan nasional. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih investasi itu. Investasi itu merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, kalau investasi itu merupakan kegiatan membeli sesuatu yang kita itu mengharapkan pada masa yang akan datang itu dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula atau dari awal kita membeli barang tersebut. Selanjutnya, pendapatan nasional merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang jenis-jenis dari investasi. Macam-macam dari jenis investasi ini pun beragam. Yang pertama, berdasarkan bentuk pengelolaannya, investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan bentuk atau jenis komoditas investasinya, itu juga dibagi menjadi dua, yaitu real asset dan financial asset. Yang ketiga, berdasarkan waktunya, investasi itu dibagi menjadi dua juga, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Selain yang disebutkan di atas, ada pula jenis-jenis dari bentuk investasi lainnya, yaitu yang pertama investasi reksadana, yang kedua investasi dana pensiun, yang ketiga asuransi, dan yang keempat kontak investasi. Unsur-unsur yang menentukan investasi. Ada dua faktor utama, yaitu yang pertama adalah tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return, dan juga kemampuan perusahaan meningkatkan tingkat investasi yang sangat diharapkan. Ada dua juga, yaitu kondisi internal, ada tiga deh maksudnya, ada kondisi internal, eksternal, dan juga biaya investasi. Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Kemudian kondisi eksternal adalah kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi, terutama adalah perkiraan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Kemudian yang ketiga, yang paling menentukan, yaitu tingkat biaya investasi. Adalah tingkat bunga pinjaman, makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi tersebut akan mahal. Akibatnya minat akan investasi makin menurun. Namun tidak jarang juga, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan total biaya investasi masih tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit dan lama menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, dan stabilitas politik. Hubungan investasi dengan pendapatan nasional. Terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dalam pendapatan nasional dan investasi. Hubungan keduanya menjadi suatu sorotan para ekonom, baik dari kalangan klasik maupun neoklasik. Teori pendapatan nasional yang menggunakan pendekatan pengeluaran agregatif, di mana besarnya pendapatan nasional suatu negara diukur dari komponen-komponen ekspenditur para pelaku ekonominya lewat anggaran-anggaran. Yang pertama yaitu anggaran sektor rumah tangga, yang kedua perilaku usaha dan dunia usaha tercermin lewat komponen investasi yang ditanam pemerintah melalui anggaran belanjanya, dan sektor perdagangan internasional yang tercermin lewat nilai ekspor atau impor netonya.
Lalu, investasi secara umum memiliki hubungan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa penambahan stok mesin dan peralatan, stok perumahan maupun cadangan atau inventory. Investasi pada mesin dan peralatan ini lebih kuat efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi daripada komponen investasi lainnya.